Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita membuka Alkitab. Kita renungkan bersama di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17, begini firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema kita malam hari ini, usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara kita mengusahakan, ada suatu tindakan, ada satu perjuangan dalam diri kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak pasif, tapi yang menjadi pertanyaan, di mana kita tahu kehendak Tuhan? Tentu Bapak Ibu, jawabannya melalui renungan-renungan firman Tuhan seperti begini. Melalui khotbah-khotbah, melalui saat teduh pribadi lepas pribadi kita. Di situ kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sudah dinyatakan dalam firman-Nya, dinyatakan dalam Alkitab, dan itu terus kita pelajari. Memang tidak semudah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan, Bapak Ibu. Mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Kalau hanya mengerti, saya percaya kita semua mengerti. Saya percaya kita semua memahami kehendak Tuhan. Tapi yang menjadi permasalahannya, bagaimana supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan? Kalau hanya sekedar mengerti, Bapak Ibu, sama seperti saya mengambil sebuah contoh. Saya tahu Tuhan itu kudus. Saya tahu Tuhan itu maha kuasa. Tetapi saya tidak percaya kepada Tuhan. Itu kan mengerti. Dia tahu bahwa Tuhan maha kuasa. Atau dia tahu bahwa Tuhan itu membenci dosa. Dia tahu bahwa Tuhan itu tidak senang kepada kejahatan. Dia mengerti, tetapi dia tidak melakukan. Saya mengajak kita, bukan hanya kita mengusahakan mengerti kehendak Tuhan, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan yang sudah kita pahami, yang sudah kita mengerti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan kehendak Tuhan tidak mampu kita lakukan kalau hanya dari diri kita. Kenapa? Karena diri kita itu penuh dengan kedagingan. Karena kita masih tinggal di dunia ini, kita dikuasai oleh keinginan-keinginan mata yang mempengaruhi kita, bisa terbawa arus dan mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu. Setiap tahun itu ada update. Contohnya baju baru lah, ya, jangan itu handphone baru, mobil baru, ya, bahkan itu setiap bulan, ya kan? Itu kita sudah punya handphone baru ini, ya, kita sudah punya mobil baru, mobil ini, tapi kita masih ingin yang baru, yang baru. Kenapa? Itu kan keinginan daging, bukan suatu kebutuhan lagi, Bapak Ibu. Nah, untuk mengaplikasikan ini sebenarnya itu yang susah. Kita tahu, ya, Android itu kan sama fungsinya, hanya kecanggihannya mungkin kameranya lebih bagus, RAM-nya lebih
besar, kan contohnya seperti begitu. Kita tahu bahwa sama fungsinya, tapi kenapa kita masih menginginkan yang lebih dan yang lebih? Itu karena keinginan mata, keinginan daging itu kuat, Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi, kita tidak mampu ya melakukan kehendak Tuhan kalau hanya dari diri kita sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita membaca di dalam Kolose ya, Kolose pasal 1 ayat 9. Begini firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rasul Paulus berkata, dia berdoa, dia meminta supaya kita diberikan hikmat, pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan yang benar dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memahami, jangankan melakukan, untuk memahami kehendak Tuhan perlu hikmat, perlu tuntunan Roh Kudus. Itu kita harus berdoa. Sebelum membaca firman Tuhan harus berdoa, supaya kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk terus belajar. Bukan hanya memahami, mengerti kehendak Tuhan, tapi belajar untuk melakukan, belajar untuk mengaplikasikan. Memang ini adalah suatu proses, bukan hal yang mudah, karena kita ini masih daging. Tapi kita terus berusaha melalui dorongan firman Tuhan, melalui dorongan Roh Kudus. Saya percaya kita mampu melakukannya, sekalipun tidak sempurna, tapi paling tidak kita bisa melakukan apa yang mampu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.